Salam kebenaran. Hari-hari ini ada begitu banyak perubahan yang mendadak yang sangat-sangat drastis. Ada orang-orang yang sangat kaya, mereka yang punya mall, mereka yang punya hotel, dan tiba-tiba kehilangan segala sesuatu. Mereka bahkan sampai tidak bisa membayar dan menjual semuanya. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak punya apa-apa. Tiba-tiba Tuhan bisa mengangkat mereka. Mereka berdagang dan mereka berjual hal-hal online. Dan tiba-tiba itu membludak dan itu membuat mereka menjadi diberkati. Saudara, dalam hidup ini perubahan bisa mendadak terjadi. Saudara bisa dari punya segalanya kehilangan semuanya. Tetapi engkau dari tidak punya apa-apa, Tuhan bisa bawa engkau untuk engkau bisa memiliki banyak hal. Persoalannya saudara, di mana posisi kita? Apakah kita sedang memiliki semuanya? Mari berhati-hati. Apakah kita sedang tidak punya apa-apa? Mari bersyukur dan belajar. Saudara, dan hari ini kita mau belajar dari Salomo. Seseorang yang memiliki segala sesuatu, tetapi ujungnya ditolak oleh Tuhan. Saudara, Salomo adalah seseorang yang sangat punya kapasitas untuk menjadi orang yang terbaik. Menjadi Daud kedua yang sangat menyentuh dan dicintai oleh Tuhan. Saudara, bahkan sebelum dia lahir, saudara, Tuhan memberikan dia nama Jedijah, yang artinya yang dicintai, yang dipeluk, yang dianugerahi. Tetapi dia tidak pernah menjadi seperti namanya, saudara. Tetapi dia menjadi orang yang main aman. Dan kemudian saudara kehilangan banyak hal. Saudara, bahkan di akhir, saudara, Tuhan sangat marah sampai membelah kerajaannya. Saudara, mari kita baca Salomo, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Istri-istrinya itu menyebabkan ia meninggalkan Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak sadar, saudara, bahwa hati kita sangat rentan dan hati kita sangat mudah untuk terikat dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saudara, Salomo punya hikmat, Salomo punya kekayaan, Salomo punya kekuatan, Salomo punya pengenalan akan Tuhan, Salomo punya warisan dari Daud. Tetapi saudara, dia tidak menyadari. Dia merasa begitu kuat, dia merasa begitu aman, dan dia bahkan merasa, saudara, bahwa tanpa Tuhan dia akan baik-baik saja. Saudara, dan itulah awal kejatuhan. Ada begitu banyak orang yang berkata tanpa Tuhan dia berpikir dia bisa naik dan terus naik. Tanpa Tuhan keluarganya akan tetap berbahagia. Tanpa Tuhan dia akan tetap sehat dan menjadi, saudara, orang yang panjang umur. Tetapi sejujurnya Tuhanlah sumber segalanya. Bukankah kalau Tuhan menarik hembusan nafasnya, maka kita meninggal? Bukan kalau Tuhan hanya dengan telunjuknya bisa menghabiskan semua hidup kita. Saudara, dan Salomo tidak mewaspadai hatinya. Saudara, hati yang harusnya saudara menjadi milik Tuhan. Hati yang seharusnya saudara dia lekatkan dengan Tuhan seperti ayahnya. Saudara, Daud mendapat sebuah julukan yang hampir tidak pernah saudara Tuhan berikan kepada yang lain. Man after saudara his heart. Saudara, seorang pria yang dekat, nempel, bahkan seirama dengan jantungnya. Seirama dengan detaknya. Saudara, dan sebuah penelitian menunjukkan kalau suami istri saudara bersentuhan dan nempel dan mereka sangat saling menyintai, saudara, maka tiba-tiba kalau dites saudara, detak jantungnya itu seirama. Demikian juga dengan anak-anak yang menyusu, saudara. Saudara, kalau anak itu dengan tenang menyusu dengan ibunya, maka tiba-tiba detak jantung saudara daripada anak itu seirama dengan detak jantung ibunya. Tetapi walaupun saudara berdekatan, kalau saudara marah, saudara ya, saudara suami sedang marah dengan istri, maka detak jantungnya tidak bisa sama. Saudara, walaupun dia seorang anak yang mau menyusu, tapi kalau anak itu terus bergerak, saudara, anak itu menangis atau anak itu saudara tidak pernah saudara dengan tenang
mendekatkan kepalanya, maka detak jantungnya tidak akan sama. Persoalannya sama dengan kita. Saudara, mungkin kita merasa kita dekat Tuhan, tapi kita punya banyak pertanyaan. Kita berkata, kenapa kita miskin? Kenapa kita mengalami ini? Kenapa hidup kita berat? Saudara, dalam hidup kita ada begitu banyak pergolakan, saudara, dan kita tidak pernah menjadi tenang. Saudara, dan kita tidak pernah seirama, saudara, dengan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin kita pelayanan, tapi kita tidak pernah setuju, saudara. Kita berkata, buat apa kita menginjil kalau mereka menolak kita? Buat apa kita mengabarkan dan mendoakan mereka kalau mereka begitu jahat? Mereka bahkan membunuh orang-orang Kristen. Saudara, beberapa berkata, buat apa saya bayar perpuluhan? Buktinya toh saya belum diberkati. Saudara, itu membuat engkau tidak bisa seirama. Saudara, Salomo melakukan hampir sama dengan ayahnya. Saudara, dia masih mempersembahkan korban. Saudara, masih ada pujian yang dibuat dan disusun oleh ayahnya. Dan itu masih bergema day by day. Tapi Salomo terjebak dalam rutinitas. Salomo terjebak dalam kejenuhan. Saudara, dan Salomo yang punya semuanya mulai bosan dengan hidupnya. Karena semua baik-baik saja. Saudara, dan dia mulai berpetualang cinta. Dia mulai bermain dengan satu perempuan demi satu perempuan. Dia menaklukkan mereka dan meninggalkan mereka. Saudara, dia memperlakukan mereka, saudara, untuk kepuasan, saudara, daripada apa yang menjadi pencarian di hatinya. Saudara, dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang mengabdi dan berkata, Tuhan, Engkaulah harapanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah tempat aku berdiam, Engkaulah segalanya. Tapi Salomo walaupun dekat Tuhan, mirip dengan ayahnya, bahkan kelihatannya lebih diberkati. Saudara, hatinya berbicara yang lain. Tadi ayatnya berkata, hati Salomo terpaut kepada wanita-wanita yang lain. Saudara, saya melihat hari ini berapa banyak hamba-hamba Tuhan. Di saat dia pelayanan, saudara, hatinya ingin kaya, ingin kaya. Saudara, dan dia mulai, saudara, walaupun dia pelayanan, hatinya terus mencari kekayaan. Saudara, dan dia mulai membeli mobil-mobil mewah. Saudara, dia mulai pelayanan hanya di tempat-tempat yang berani membayar mahal. Saudara, dia mencari dan menikmati fasilitas-fasilitas yang sangat wow. Hotel bintang 5. Saudara, semua yang terbaik, mobil yang terbaik. Dan dia sudah tidak bisa turun. Saudara, kita di tengah-tengah pelayanan, tapi hati kita berbeda. Kalau Tuhan berjalan tiap hari mencari jiwa-jiwa, kita berjalan tiap hari mencari uang. Kalau Tuhan datang kepada pelacur, Tuhan datang kepada pembunuh, Tuhan datang kepada yang sakit, kita menghindar rumah sakit karena kita takut kena penyakit. Saudara, kita ada di tengah-tengah pelayanan dan kita melakukan semua rutinitas keagamawian seperti Salomo mengikuti ayahnya. Tapi hati kita condong kemana? Saudara, bahaya pada waktu hati kita sudah terpaut kepada kenyamanan. Seringkali saya melihat seorang hamba Tuhan yang marah karena diundang ke desa dan tidak ada hotel di sana. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang marah karena dia dijemput dengan mobil yang AC-nya kurang dingin. Saudara, di mana hati hamba? Saudara, kita berubah, sudah tidak memiliki hati Kristus. Walaupun kita tetap ada di dalam pelayanan. Saya berdoa, mari waspadai kejatuhan ini. Mari waspadai penyesatan ini. Karena ini sangat tipis. Di tengah semua berkat Tuhan. Di tengah semua glory. Di tengah semua victory. Kita bisa kehilangan hatinya. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, buat aku kembali mengenal hati seorang hamba. Seperti hatimu. Berikan aku seorang yang mengerti hatimu. Dan kembali itu boleh memperbarui. Boleh merubah. Boleh membawa aku ke dalam pertobatan. Mari. Mungkin kita hamba Tuhan. Dan kita sudah terlalu lama. Dan kita sudah tidak bisa bertobat.
Tapi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, waktu untuk bertobat, kesempatan masih ada. Jangan biarkan kita kehilangan hatinya. Tuhan Yesus memberkati.